Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Iqbal dari Prodi Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan membawa presentasi kali ini yang berjudul Maserasi dalam mata kuliah Keteknikan Pangan dengan dosen pengampu Bu Ana dan Bu Ratna. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Afifah, Dita, Meli, dan Salma. Pengertian dari masrasi ini adalah salah satu metode dari ekstraksi. Ekstraksi itu sendiri adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode masrasi ini dilakukan melalui perendaman serbuk bahan dalam larutan pengekstrak. Metode ini tuh digunakan untuk mengekstrak zat aktif yang mudah larut dalam cairan pengekstrak. Keuntungan dari metode masrasi ini yaitu peralatannya mudah ditemukan dan juga pengerjaannya sederhana menurut Hargono. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari masrasi, yaitu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar atau terlindung dari cahaya matahari. Mengapa terlindung dari cahaya matahari? Karena untuk mengurangi resiko terjadinya reaksi antara bahan di dalam chamber dengan sinar matahari. Jadi prinsip kerja dari masrasi ini yaitu cairan penyari itu akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel itu akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dengan larutan di luar. Larutan yang konsentrasinya tinggi itu akan terdesak keluar dan digantikan oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang rendah. Peristiwa itu terjadi secara berulang dan sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dengan larutan di luar. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar alat dari masrasi yang terdiri dari bejana masrasi. Bejana masrasi ini berfungsi untuk wadah atau tempat untuk merendam sampel. Selanjutnya yaitu pengaduk mekanik atau batang pengaduk yang berfungsi untuk melarutkan zat aktif pada simplisia dengan pelarut yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu tutup bejana yang berfungsi untuk menutup bejananya itu sendiri. Pada alat masrasi ini yang sebelumnya ditampilkan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah alatnya sederhana, biaya operasionalnya relatif rendah, dilakukannya tanpa pemanasan. Kekurangannya adalah proses ekstraksinya tidak sempurna, perlu penyariannya yang banyak atau ekstraksinya yang banyak, ekstraksinya kurang sempurna dan dapat terjadi kejenuhan cairan. Modifikasi masrasi atau metode-metode masrasi yaitu ada digesti. Digesti yaitu menggunakan masrasi yang menggunakan pemanasan lemah 40 sampai 50 derajat Celcius. Yang kedua ada masrasi pengadukan kontinu. Masrasi pengadukan kontinu merupakan masrasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus. Misalnya menggunakan shaker, sehingga dapat mengurangi waktu hingga menjadi 6 sampai 24 jam. Yang ketiga ada remaserasi. Remaserasi merupakan masrasi yang bukan beberapa kali. Empat ada maserasi lingkar. Maserasi melingkar merupakan maserasi dan cairan pengekstraknya terus bergerak dan menyebar. Yaitu maserasi melingkar bertingkat. Maserasi melingkar bertingkat merupakan maserasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengekstrakan yang sempurna. Selanjutnya ada studi kasus dari jurnal mengenai efisiensi makroenkapsulasi ekstrak kulit buah naga super merah tersalut maltodextrin berdasarkan kecepatan pengadukan. Buah naga merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang di daerah tropis, salah satunya di Indonesia. Menurut literatur, kulit buah naga memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan pada daging buahnya. Salah satu senyawa antioksidan yang paling banyak terkandung dalam kulit buah naga ini adalah senyawa polifenol. Namun, kestabilan antioksidan ini sering dipengaruhi oleh faktor luar seperti oksigen, cahaya, kelembapan, dan pemanasan. Hal ini menyebabkan antioksidan tidak stabil pada penyimpanan. Untuk menjaga kestabilan tersebut dapat dilakukan teknik enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri didefinisikan sebagai teknik penyalutan bahan aktif menggunakan bahan atau senyawa penyalut. Salah satu penyalut yang paling umum dan cukup potensial digunakan adalah maltodextrin. Pemilihan maltodextrin sebagai penyalut dikarenakan maltodextrin mampu membentuk emulsi, memiliki viskositas rendah, mudah bercampur dengan air, ketika dipanaskan dapat membentuk cairan koloid dan tidak toksik. Pada umumnya untuk ekstrak dari tanaman menggunakan teknik mikrokapsulasi. Menurut literatur, selain rasio ekstrak dan penyalut, pembentukan mikrokapsul juga dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan yang akan mempengaruhi ukuran partikel pada mikrokapsul. Jadi, kecepatan pengadukan juga berpengaruh pada efisiensi penyalutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh efisiensi makroenkapsulasi tertinggi dan membandingkan aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah naga super merah sebelum dan setelah proses enkapsulasi. Selanjutnya yaitu metode. Terdapat 5 metode, yaitu 1. Mikroenkapsulasi ekstrak kulit buah naga. Maltodextrin dilarutkan dengan Aquades pada perbandingan 1:1. Kemudian, ekstrak etanol kulit buah naga ditambahkan ke dalam larutan maltodextrin sambil diaduk dengan reaktor berpengaduk pada suhu ruang dengan variasi kecepatan selama 30 menit. Rasio antara ekstrak dengan maltodextrin yang digunakan yaitu 1:4 atau massa mikrokapsulasi yang dianalisis. Campuran mikroemulsi selanjutnya diubah menjadi mikrokapsul dengan menggunakan alat freeze drying. 2.
Ekstraksi kulit buah naga. 500 gram sampel kulit buah naga yang telah halus diekstraksi dengan teknik maserasi menggunakan pelarut etanol sebanyak 96% dan HCl 1% dengan perbandingan volume 9:1 sebanyak 1000 ml. Maserasi dilakukan selama 1 kali 24 jam pada suhu ruang, kemudian disaring dan filtratnya ditampung. Ketiga, mikroenkapsulasi ekstrak kulit buah naga. Maltodextrin dilarutkan dengan Aquades pada perbandingan 1:1. Kemudian ekstrak etanol kulit buah naga ditambahkan ke dalam larutan maltodextrin sambil diaduk dengan reaktor berpengadu pada suhu ruang dengan variasi kecepatan 600 rpm, 800 rpm, 1000 rpm, 1200 rpm, dan 1400 rpm selama 30 menit. Rasio antara ekstrak dengan maltodextrin yang digunakan yaitu 1:4 atau massa mikrokapsulasi yang dianalisis. Campuran mikroemulsi selanjutnya diubah menjadi mikrokapsul dengan menggunakan alat freeze drying. Keempat, analisis efisiensi mikroenkapsulasi. Efisiensi mikroenkapsulasi ditentukan dengan menggunakan persamaan 1 menurut Hardy tahun 2013. Berikut adalah rumus untuk menganalisis efisiensi mikroenkapsulasi. Yang kelima, yaitu uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Ekstrak etanol dan mikrokapsul ditimbang sebanyak 25 mg dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian ditambahkan etanol dan ditetapkan volumenya sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Nah, selain itu dilakukan pula pengukuran kontrol. Aktivitas antioksidan yang dinyatakan dalam satuan persen inhibisi. Kut adalah rumusnya. Nah, selama mikroenkapsulasi ekstrak kulit buah naga super merah ini, dengan kecepatan pengadukan 800, 1000, 1200, dan 1400 rpm ini, dengan maltodextrin diperoleh efisiensi mikroenkapsulasi tertinggi pada 800 rpm, yaitu dengan 66,85% dan memiliki ukuran partikel sebesar 14,24 mikrometer. Nah, dapat disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan sebelum dan setelah terkapsulasi termasuk kategori sangat lemah dan dengan nilai IC50 sebesar 205,42 rpm untuk ekstrak dan 246,32 ppm untuk mikrokapsul. Ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.